Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan mengenai altcoins. Sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance masih merajalela dan tentunya ini membuat altcoins cenderung koreksi lebih signifikan, ya. Nah, kita bisa lihat di sini BNB koreksi 1,5%, Solana ngedump 7,8%, XRP ini melawan arah, dia malah plus 0,87%, Toncoin koreksi 4,88%, Dogecoin ngedump 9,6%, dan Cardano juga nggak mau kalah, ngedump 7,83%. Sisanya ya lo lihat ya, cukup banyak yang double digit sekarang. Nah, ini lagi-lagi berhubungan sama video yang baru saja gua upload ya. Dan gini, kebetulan kita kan sebenarnya kemarin-kemarin pengen bikin satu segmen baru ya. Cuman kayaknya kita terlalu sibuk belakangan ini jadi belum sempat. Mendingan ya udah deh kita satuin juga ke DCWT sesi kedua di mana kita akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan para subscriber ya, ataupun ya pertanyaan para penonton lah, karena ada juga yang belum subscribe tentunya ya. Buat lo belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Kita ambil contoh di sini ada pertanyaan dari Bro Adit ya, Bro Aditya. Bukan pertanyaan sih, ini kayaknya lebih ke pernyataan sih sebenarnya ya. Dibilang gini, kebanyakan orang mikirnya gini bang, kalau pegang BTC sekarang buat invest naik 1 kali atau 100% itu sulit karena udah terlalu tinggi ketimbang pegang alt. Yang dimana dia itu lebih gampang untuk naik 1 kali. Benar, lebih gampang untuk naik 1 kali, tapi lebih mudah juga untuk minus dan mati juga gitu ya. Jadi kalau lu mau mengambil resiko lebih besar ya silakan, boleh saja di altcoins. Tapi yang gue lihat tuh gini, orang mau ngepumpnya tapi nggak mau ambil resikonya, makanya banyak yang panik. Begitu ya. Dan ini juga ada bagus nih, ada jawaban dari siapa namanya, Bro Kingstone ya. Ini kayak nama USB ya. USB lagi, flash disk, aduh USB ngomongnya kayak anak zaman kapan ya ngomong USB. Dibilang gini, harusnya pola pikirnya itu diperbaikin. Bitcoin dari awal masuk bull market sudah naik 350%. Artinya kalau kalian masuk sudah naik 3,5% portonya. Kalaupun kalian ambil altcoin, anggaplah meme yang naik 1000% ya, atau 10x. Tapi ya dari banyaknya altcoins dan meme, persentase untuk naik itu sangat kecil. Bener banget. Ini gue setuju. Gini ya, orang tuh ada namanya survivorship bias. Di Perang Dunia Kedua ada satu pengambilan data yang cukup unik ya. Jadi kapal perang itu dilihat kena tembak bagian mana. Nah, kalau kita pakai logika biasa ya, atau ya survivorship bias itu, oh berarti kapal ini ketembak di bagian misalkan sayap kiri, kanan, dan misalkan belakang gitu ya. Oh ya udah, berarti logikanya tinggal kita tamengin aja yang situ, kita kasih extra armor. Nah, itu cara berpikir survivorship bias. Padahal kita harusnya berpikir, kalau ini kapal ketembak di bagian situ dan masih bisa kembali ke landasan ya atau ke airstrip, artinya ini tembakan yang tidak fatal. Nah, justru akhirnya yang di-armor adalah posisi-posisi lain yang di luar dari yang ketembak. Harusnya kita berpikir seperti itu. Gitu. Kebanyakan orang, oh lihat tuh Solana ngepump bla 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 tuh, hebat kan alts makanya. Ya kalau lu beli Solana, faktanya berapa banyak yang beli Solana? Banyaknya itu orang yang gagal beli altcoins nggak jelas, yang sekarang underperform. Gitu. Bahkan nggak usah ngomong nggak jelas deh. AVAX itu adalah salah satu altcoins yang jelas ya. Bagus menurut gua. Fundamentalnya juga oke menurut gua. Tapi pada faktanya dia underperform. Kita lihat ya. Dari cycle kemarin, high cycle kemarin ya, kita bisa lihat di sini, dia masih dalam kondisi minus berapa persen? Oh, sorry, kebalik ini. Ketariknya dari bawah, sorry. Oke. Dia kondisinya itu masih minus 74%. Fundamental bagus. Ya kalau lu beli Solana lu bilang, wah gue ngerasa jenius. Kalau lu belinya FX, atau misalkan lu beli yang lain, Cardano tuh bagus. Menurut gue fundamentalnya bagus ya. Lu cek dari high kemarin ya, di sini ke sekarang itu masih minus 70%-an juga. Nah lu siap nggak dengan risiko ini? Ini benar banget. Ini benar banget ya. Lu cherry picking namanya. Cherry picking kalau lu ngerasa bahwa oh tenang, gue bisa kok menebak mana altcoins akan ngepump dan mana yang tidak akan ngepump. Itu secara logikanya itu nggak make sense gitu. Makanya kenapa gue udah ngomong sampai leher udah mau sakit ya. Please jangan lupa BTC Ethereum adalah fondasi porto spot kita. Jangan kebanyakan alts, Waktu kemarin rally aja mungkin nggak kerasa. Waktu ngedam, sekarang Bitcoin dominance meningkat terus, baru nangis gitu. Aduh bang, gimana bang? Kacau nih bang.
Malah ada yang tadi ini ya, ada yang gue lupa nih komen di mana lah, pokoknya tadi Sato bilang ya, udah nggak usah bahas-bahas terus Bitcoin dominance, gimana nih solusinya yang nyangkut. Justru itu, lu berarti nggak sadar sama kesalahan lu gitu loh. Lu nggak sadar sama kesalahan bahwa lu tuh dari awal kebanyakan alts, makanya lu panik. Ya kalau sekarang gue nggak panik, orang gue barely move gitu spot gue, karena ya altcoins gue itu nggak lebih dari 30%. Ya ada koreksi, tapi nggak akan sepanik lu yang 100% alts. Begitu. Jadi, nih bagi lo yang merasa ngapain sih Bang Toshi ngebahas terus Bitcoin dominance? Itu tuh ngomongin urusan apa? Lu jaga resiko, jangan kebanyakan alts. Gitu loh. Jadi gini guys, ini channel udah gratis. Semua gratis, nggak ada sinyal-sinyalan, semuanya semua sama gitu ya. Nah, dimanfaatkan, didengar baik-baik gitu. Jangan semuanya minta disuapin. Mending kadang-kadang tuh disuapin masih oke lah. Ini ada yang minta dikunyahin ya. Terus dilepehin. Kalau perlu dicernain tinggal disuntik mungkin ya. Mungkinnya cuma disuntik aja tuh si nutrisinya tuh minta disuntikin. Jangan begitulah. Ya kalau punya mindset kayak begitu ya, nanti nggak akan kemana-mana gitu loh. Ya kalian harus mau belajar. Begitupun ini nggak semua sih. Jujurnya kalau mau ngomong mayoritasnya nggak sih. Mayoritas gue rasa orang udah mulai lebih tenang begitu ya. Kayak tadi gue sempat lihat ada yang kok makin dibeli makin turun ya, tapi nggak apa-apa katanya ya, karena duitnya pakai duit salju katanya, duit ekstra dingin. That's good ya. Jadi lagi-lagi ya, 3 golden rules itu mau diputer-puter apapun ya, yang bikin menurut gua kunci utama dari sukses trading di aset apapun adalah 3 golden rule itu. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang begitu ya. Oke, hari ini indeks dolar kita udah sempat bahas sih tadi pagi ya, cenderung menguat lagi, makanya market cenderung ya mulai lagi turun gitu ya. Lalu Bitcoin dominance masih kuat. Nah, selanjutnya kita akan bahas aja langsung ke roster kita. Roster kita ada Ondo, Render, Phantom, Arbitrum, dan Solana. Bagi pair yang udah lu request dan belum masuk, kemungkinan besar itu masih kalah pamor begitu. Jadi kalau lu pengen pair lo dimasukin ya lu boleh komen sesering mungkin ajak teman-teman lu juga buat komen di di video-video kita. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, jadi gimana nih menurut lo ya, pembahasan komen di DCWT sesi kedua lumayan menarik atau enggak? Kalau cukup banyak yang suka seperti ini ya mungkin kita bisa jadikan yang lebih sering ya, atau mau dibikin ke satu video di akhir minggu juga ya, mungkin kita bisa pertimbangkan ya. Komen di bawah lebih asiknya kayak gimana ya. Oke, sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Ondo. Untuk Ondo, retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50 sebagai support. Artinya kita sudah kebuka posisi long
Dan target TP kita di angka 1,162 ya. Tetapi jangan lupa hari ini akan keluar beberapa data penting, core retail sales dan retail sales jam setengah 8 malam. Jadi kalau udah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility tidak sesuai dengan harapan kita ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 1,16, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Untuk posisi spotnya, buy limit terakhir yang masih nahan yaitu di MA50 di angka 1,06. Next kita masuk ke render. Dan untuk render kita bisa lihat di sini posisi long kita dalam keadaan minus ya. Nah, posisi long ini kita lihat sampai besok pagi. Kalau sampai daily closing di bawah dari 7,46 maka cut loss ya. Tapi kalau ternyata masih bisa bertahan dan daily close di atas dari 7,46 maka kita bisa pertahankan posisi long kita ya. Untuk posisi futures dia ya sebenarnya ini tinggal buy limit terakhir juga sih untuk render ya di 7,46. Kalau sampai jebol juga ya berarti kita harus set up beberapa buy limit selanjutnya dan jujurnya masih cukup jauh juga sih di dalam ya. Jadi ya skip dulu deh. Sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom ini kemungkinan besar request karena ngedamnya berturut-turut ya. Kemarin ngedam 9,34 dan hari ini ke harga running dia minus 11,69. Jadi gila. Dalam 24 jam terakhir Phantom cukup mengejutkan. Nah, yang menyebalkan adalah buy limit ketiga tembus. Jadi untuk sekarang buy limitnya baru ya. Buy limit pertama di 0,5589, buy limit kedua di 0,476 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di 0,433. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futures karena terlalu cepat akhirnya tidak ada setup sama sekali ya. Jadi karena masih jauh jadi kita skip dulu aja. Next kita masuk ke Arbitrum. Arbitrum juga nggak mau kalah ya. Dia ngedam kemarin di 7%-an, sekarang koreksi 7%-an juga ke harga running minimal ya. Nah, dia untungnya masih berhasil mantul di struktur 0,7610 gitu. Nah, untuk posisi futures kemarin nggak ada posisi short di sini ya karena ya di sini sedikit jebol sayangnya ya. Fake out. Jadi kita belum punya posisi short. Kalau punya asik banget. Cuman ya lagi-lagi kalau belum ada setupnya ya belum kebuka ya jangan dipaksain ya. Nah, apabila besok daily close dari Arbitrum masih di atas dari 0,761, kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di 0,97 atau maybe by that time MA20 sudah cukup dekat ke bawah dan bisa juga jadi target TP kita ya. Jadi lagi-lagi nih, ini ada reminder nih, Phantom, Arbitrum, Solana, ya. Bahkan Solana yang dulu diagung-agungkan, wah ini berhasil ngalahin Bitcoin. Lihat, saat terjadi koreksi, BTC koreksi 1%-an ya lihat sendiri, Solana koreksinya berapa. Jadi ini adalah reminder buat elu yang nggak punya BTC sama sekali di porto lo, ingat BTC itu bisa menjadi stabilizer porto lo ya. Jadi nggak terlalu volatile. Makanya gue sih santai-santai aja sekarang gitu karena porto gue masih heavy on Bitcoin and Ethereum ya. Oke, untuk Arbitrum tadi berarti kan secara posisi futures udah ya, posisi spotnya tinggal tersisa 1 di 0,76. Next ke Solana. Untuk Solana dia retest ke MA200 setelah kemarin jebol daily close di bawah dari 144,14. Untungnya masih menjadi support nih MA200 ya. Kita lihat sampai besok pagi kalau daily close-nya masih di atas dari struktur atau juga di MA200 kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short. Limit posisi long ya. Posisi longnya di mana? Boleh pilih. Mau di MA200 atau di 133,8. Kalau mau lebih safe, ya boleh pertimbangkan di MA200. Karena kalau kita buka posisi long di MA200, ya, nah itu ada target TP yang lebih konservatif di angka 133,8. Tapi kalau kita besok putuskan untuk ambil posisi longnya di 133,8, maka target TP kita cukup jauh ke atas di angka 144,14. Ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi futures, untuk posisi shortnya kita lihat dulu sampai besok daily close. Posisi spotnya buy limit ketiga di tes ya di 133,8. Kalau sampai jebol ya berarti harus bikin buy limit baru. Jadi for now yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 133,8 ya. Itu kurang lebih setup untuk beberapa altcoins yang sudah terpilih ya.
Gue ingatkan lagi, DCWT sesi kedua ini bukanlah endorsement untuk lu beli altcoins yang kita bahas di sini. No, ini semua berdasarkan request ya. Nggak berarti gue bahas di DCWT sesi kedua berarti gue punya. No, ya tidak seperti itu. Jadi ingat harus do your own research dan please gue ingatkan lagi, kalau lu punya notions yang berpikir bahwa wah altcoins nih akan selalu ngalahin BTC, sekali lagi ini wake up call buat lu yang pengen penjelasan lebih detail, boleh nonton di video yang baru saja gue upload ya, setengah jam lalu bahkan ya at least setengah jam lalu dari gue ngerekam video ini ya, yang judulnya nih kripto bikin rugi terutama di altcoins ya. Silakan nonton itu, gue harap dengan lu nonton itu lu akan mulai terconvert dan mulai memiliki BTC di porto lu gitu ya. Nah terus lagi-lagi gue ingatkan ya, bagi lu yang nggak mau belajar ya, sekali lagi salah channel. Nggak akan ada ceritanya gue bikin video bilang pokoknya gini pam beres, nggak ada. Ini semua adalah channel data dan fakta. Nggak suka get out ya, nggak suka nggak usah di sini gitu. Karena banyak kok channel-channel yang cuma bilang ini pasti begini pasti begitu, udah salah diem gitu ya. Banyak. Kalau lo lebih suka yang begitu ya silahkan. Gue bukan channel kayak gitu ya. Gue bahas setup ya, dan gue bahas semua adalah probability dan data. Kalau tidak cocok ya silakan pindah. Gitu, jangan sampai lu menjadi orang yang marah-marah di toko sushi karena lu merasa ikannya kenapa nggak digoreng. Gua biasa ikan digoreng, ini kenapa ikannya nggak digoreng? Ya lu salah toko namanya, ya. Oke, reminder ya, 3 golden rules. Walaupun tadi di depan udah, tapi sekali lagi ya untuk mengingatkan pentingnya 3 golden rules. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.